Halo. Pul. Oh. Ya. Teman-teman, setiap hewan itu memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Nah, bagaimana sih perkembangbiakan pada tumbuhan itu? Yuk sama-sama kita cari tahu. Hai teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, secara umum perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua macam. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara generatif atau melalui proses perkawinan. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak melalui proses perkawinan. Nah, yang pertama, kita akan membahas perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan secara seksual. Prosesnya terdiri dari penyerbukan dan pembuahan. Setelah itu, akan menghasilkan buah atau biji tumbuhan. Kemudian, akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Ciri perkembangbiakan generatif adalah munculnya bunga. Untuk itu, kita akan mempelajari bagian-bagian bunga dulu ya. Nah, bagian bunga itu terdiri dari yang pertama tangkai bunga, kelopak bunga, benang sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota bunga, tangkai sari, dasar bunga, dan bakal biji. Nah, benang sari sendiri adalah alat reproduksi untuk jantan, sedangkan putik adalah alat reproduksi untuk betina. Proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Kemudian, setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur. Setelah itu, sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di dalam ruang bakal biji. Proses ini disebut dengan pembuahan. Akhir dari proses penyerbukan ini akan menghasilkan biji yang menjadi calon tumbuhan baru. Yang pertama, berdasarkan jenis biji tumbuhan, terdapat dua jenis penyerbukan, yaitu penyerbukan pada tumbuhan biji terbuka dan penyerbukan pada biji tertutup. Penyerbukan pada biji terbuka, biasanya proses penyerbukan ini dibantu oleh angin. Contoh tumbuhan biji terbuka yaitu pinus, melinjo, damar, dan pakis haji. Selanjutnya, penyerbukan pada tumbuhan biji tertutup. Nah, proses penyerbukan ini dilakukan dengan menempelkan serbuk sari ke kepala putik. Tumbuhan biji tertutup sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu tumbuhan berkeping satu atau monokotil dan tumbuhan berkeping dua atau dikotil. Ciri khas dari tumbuhan biji tertutup adalah letak biji yang berada di dalam daging buah. Kemudian ada penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, yaitu yang pertama penyerbukan sendiri, penyerbukan silang. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Proses penyerbukan ini terjadi pada satu bunga yang sama, baik serbuk sari dari benang sari dan putiknya sama-sama dari satu bunga yang sama. Yang kedua, yaitu penyerbukan silang atau alogami. Proses penyerbukan ini berasal dari bunga yang berbeda, tumbuhan yang berbeda, tetapi satu jenis. Yang ketiga, penyerbukan tetangga atau geotonogami. Proses penyerbukan ini berasal dari bunga yang berbeda namun masih satu individu atau satu tumbuhan. Yang keempat, ada penyerbukan bastar, merupakan proses menempelnya serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain dari tumbuhan berbeda. Berdasarkan faktor penyebab sampainya serbuk sari di kepala putik, itu membutuhkan bantuan. Yang pertama, bantuan angin. Yang kedua, bantuan hewan. Yang ketiga, bantuan air. Dan yang terakhir, bantuan manusia. Membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan.
Yang akan kita bahas pertama kali adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi tanpa adanya bantuan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dibedakan menjadi berbagai macam, yaitu tunas, akar tinggal, spora, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, dan geragi. Tunas dapat tumbuh melalui pangkal batang, akar, dan daun. Contohnya terjadi pada pohon pisang dan cocer bebek. Umbi lapis dengan daun yang berlapis dan membentuk umbi. Contohnya bawang merah, bawang bombay, bawang putih, dan bunga tulip. Umbi batang tumbuh dengan memasukkan batang tanaman ke dalam tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang, bengkuang, talas, dan umbi jalar. Selanjutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan yang memanfaatkan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, sekaligus digunakan untuk menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar adalah singkong, lobak, dan wortel. Berikutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rimpang adalah batang yang tumbuh secara mendatar di dalam tanah. Akar tinggal terdiri dari ruas-ruas dan setiap bagian buku ruas dapat menjadi tumbuhannya tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Selanjutnya adalah geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Menyerupai akar tinggal, geragi juga terdiri atas ruas-ruas. Ruas-ruas tersebut akan menjadi tempat tumbuhnya tunas dan akar baru. Selanjutnya adalah spora. Spora adalah organ reproduksi yang bertujuan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindung, contohnya lumut, jamur, dan tanaman paku. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tanpa melalui proses perkawinan, tetapi tetap membutuhkan campur tangan manusia. Adapun 5 contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah stek batang, cangkok, okulasi, merunduk, mengenten, atau menyambung. Yang pertama yang akan kita bahas adalah stek batang. Stek batang adalah perkembangbiakan dengan cara memotong batang tanaman yang sudah dewasa. Lalu hasil potongan tersebut ditanam kembali sampai menghasilkan tanaman baru. Contohnya adalah sukun, singkong, kelengkeng, cabai, tomat, kangkung, dan anggur. Selain stek batang, terdapat juga stek daun. Stek daun dilakukan dengan cara memotong daun yang sudah dewasa, kemudian daun tersebut ditanam dan akan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya adalah kaktus, lidah buaya, cocer bebek, dan begonia. Perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah okulasi. Okulasi adalah menggabungkan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang sebuah tanaman ke batang tanaman lainnya. Okulasi membantu meningkatkan kualitas tanaman karena dapat menghasilkan sifat tanaman yang terbaik dan memperoleh benih yang berkualitas. Okulasi bisa dilakukan pada tanaman mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk nipis, dan kamboja. Perkembangbiakan vegetatif berikutnya adalah cangkok. Perkembangbiakan dilakukan dengan mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar di bagian tersebut. Biasanya dapat dilakukan pada pohon mangga, jeruk, dan jambu. Selanjutnya adalah merunduk. Perkembangbiakannya dilakukan dengan memasukkan batang tanaman ke dalam tanah hingga muncul tanaman baru. Contohnya adalah tebu, apel, anggur, dan melati. Berikutnya adalah mengenten atau menyambung. Perkembangbiakannya dilakukan dengan menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tumbuhan yang sejenis. Contohnya pada jeruk, jambu, dan durian. Jenis-jenis hewan dan sistem pernapasannya. Yang pertama ada sistem pernapasan ikan. Jadi, ikan bernapas menggunakan insang. Nah, proses pernapasan ikan itu dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Nah, proses pernapasan ini juga terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama ada tahap inspirasi dan yang kedua ada tahap ekspirasi. Jadi, pada tahap inspirasi ini, mulut ikan membuka dan tutup insang menutup, sehingga air masuk ke dalam rongga mulut.
Yang kedua ada tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi ini mulut ikan menutup dan tutup ikan terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadinya pertukaran gas. Berikut contoh sistem pernapasan pada ikan. Yang kedua ada burung. Jadi burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat burung tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara mengalirkan udara ke paru-paru. Berikut contoh sistem pernapasan pada burung. Yang ketiga ada sistem pernapasan serangga. Serangga bernapas melalui trangkea. Trangkea memiliki struktur yang bercabang-cabang yang menembus struktur jaringan tubuh yang biasa disebut trankeol. Trangkea akan berakhir pada lubang kecil yang disebut spirakel. Nah, spirakel merupakan tempat keluar masuknya udara pada serangga. Sistem pernapasan serangga terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap inspirasi, yang kedua ada tahap pertukaran gas, dan yang ketiga ada tahap ekspirasi. Pada tahap inspirasi, udara luar masuk melalui spirakel menuju trankeol sampai ke sel-sel tubuh. Kalau tahap pertukaran gas terjadi di dalam trankeol, di mana oksigen akan berdifusi dari spirakel ke sel-sel tubuh. Dan karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke spirakel. Pada tahap yang ketiga, tahap ekspirasi, karbon dioksida akan menuju trangkea dan keluar melalui spirakel. Berikut contoh sistem pernapasan pada serangga. Yang keempat, ada sistem pernapasan cacing tanah. Cacing tidak memiliki organ pernapasan yang khusus. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya yang banyak mengandung pembuluh darah. Permukaan kulit cacing itu tipis, basah, dan berlendir untuk memudahkan menyerap oksigen. Nah, oksigen diserap melalui permukaan kulitnya, kemudian diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dan uap air juga dikeluarkan melalui permukaan kulitnya. Berikut contoh sistem pernapasan pada cacing. Yang kelima ada katak. Katak merupakan hewan amfibi yang dapat hidup di darat maupun di air. Katak juga bernapas menggunakan insang, paru-paru, dan juga kulit. Katak merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Pada saat berudu, bernapas menggunakan insang. Ketika sudah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi, sehingga katak bernapas menggunakan paru-paru dan juga permukaan kulit. Nah, kulit katak yang selalu basah ini memudahkan untuk menyerap oksigen dari udara. Berikut contoh sistem pernapasan pada katak. Yang keenam ada sistem pernapasan hewan reptil. Hewan reptil seperti ular, kadal, cicak, dan buaya bernapas menggunakan paru-paru. Pada reptilia, umumnya udara luar masuk melalui hidung, lalu menuju trangkea, menuju bronkus, dan akhirnya sampai ke paru-paru. Paru-paru reptilia relatif berukuran besar dan berjumlah sepasang. Berikut contoh sistem pernapasan pada reptil.